Jika memiliki keinginan yang kuat, akan terbuka kesempatan untuk mewujudkannya. Jika kesempatannya itu nggak datang-datang, saatnya kita yang mewujudkan kesempatannya itu, termasuk dalam hal menulis buku. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nisha. Jadi guys, kemarin itu aku udah ceritain pengalaman aku gimana caranya bisa nulis buku. Nah terus guys, ada banyak teman-teman yang nanya ke aku lewat IG maupun komen-komen TikTok, itu banyak banget yang tanya gimana sih cara membuat bukunya. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu ke teman-teman 5 cara menulis buku untuk pemula. Daripada aku jawabin satu-satu ya guys, itu kan banyak banget. Nah, pertanyaannya itu mulai dari nulisnya gimana, apa yang paling penting untuk ditulis, terus nulisnya itu di kertas atau langsung di Word, terus nemu editornya itu di mana sih, terus masukin penerbitnya gimana, terus juga jualnya itu gimana. Pokoknya itu masih banyak lagi ya guys. Nah, kalau misalnya satu pertanyaan, satu orang nanya mah aku gampang ya guys jawabnya. Tapi karena ini ratusan orang guys yang nanya di berbagai sosial media aku, maka aku jawab ya di video kali ini. So, bagi yang nanya, yang merasa nanya nih guys tentang buku gitu, cara bikinnya gimana dan lain-lain, ditonton ya video ini sampai akhir. Oke guys, langsung kita mulai aja ya. Oke. Untuk yang mau jadi penulis, sebenarnya apa sih yang paling penting? Yang pertama adalah ide menulis. Nah, ide menulis itu guys paling penting sebelum menulis. Jadi kita harus diam dulu memikirkan ide apa yang aku mau nulis di dalam buku yang akan aku terbitkan. Ide ini bisa kita dapat dari banyak hal ya guys. Mulai dari kita membaca buku, ataupun menonton sebuah film, menonton TV, atau bisa juga ide itu dapat dari kenyataan hidup, pengalaman hidup. Terus juga bisa juga didapatkan ketika kita sedang berdiam diri memikirkan sebuah ide. Dan masih banyak lagi ya guys. Nah, aku mau kasih tahu guys, ide buku yang aku tulis ini mulainya itu dari mana. Jadi aku ceritain ya guys. Jadi awalnya itu kan pandemi guys, pada tahun 2020. Terus aku kan yang awalnya sekolah offline jadi online semua kan guys. Terus awalnya itu aku juga sempat not happy karena sekolahnya dari rumah aja, terus juga bosen, terus juga nggak bisa ketemu temen-temen kan guys, nggak bisa keluar rumah dengan bebas. Terus saat itu aku mikir guys, dan aku melihat ternyata bukan aku doang yang not happy guys. Banyak juga orang-orang di sekitar aku yang merasakan hal yang sama, not happy karena akibat pandemi ini. Akhirnya aku ketemu deh idenya, yaitu menemukan kebahagiaan. Terus aku pikir lagi guys, bahagia itu kan definisinya banyak banget kan guys. Terus setiap orang juga punya caranya masing-masing untuk bahagia. Aku sendiri juga punya definisi tentang kebahagiaan guys. Sampai akhirnya aku berpikir, terus merenungkan dan menyimpulkan bahwa ternyata kebahagiaan itu dekat sekali dengan hidup kita guys. Kebahagiaan itu ya guys, menurut aku itu bukan sesuatu yang sangat jauh atau sesuatu yang susah atau sulit untuk dicapai. Menurut aku ya, setiap orang itu bisa bahagia, berhak bahagia, dan semua orang itu pasti bahagia kalau menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, maka dari itu aku menemukan makna kebahagiaan guys, yaitu ada di dalam kesederhanaan hidup. Karena aku memikirkan kebahagiaan ada di dalam kesederhanaan, maka aku tulis guys ide aku di dalam buku aku, yaitu menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup. Nah, itu adalah contoh ide menulis. Kalau kalian juga menulis, kalian juga harus pikirin dulu nih ide apa yang mau kalian tulis di buku kalian. Oke guys, bagi yang ingin menulis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menemukan ide menulis.
yang kedua adalah temukan judul yang menarik. Kalau judul di buku aku nih guys, ini The Alien's Journey. Jadi perjalanan seorang alien. Nah, alien di sini itu nama panggilan aku ya guys. Nah, judul ini juga penting guys untuk kita pikirkan supaya setelah jadi nih bukunya, orang tertarik nih ketika melihat judul buku kita. Makanya orang itu akan beli dan baca. Yang ketiga, ini langkahnya paling penting loh guys. Mau tahu nggak ya apa yang ketiga? Yang ketiga adalah mulai menulis. Mulai menulis, dan mulai menulis. Dari satu kata jadi satu kalimat. Dari satu kalimat jadi satu paragraf. Dari satu paragraf jadi satu bab. Terus 2 bab, 3 bab, 4 bab, dan seterusnya. Terus jadi deh buku kita. Pada umumnya ada banyak orang yang kadang nge-stuck gitu guys, ketika udah di tengah-tengah gitu nulis terus bingung, aduh aku mau nulis apa lagi ya. Oke, kalau misalnya kalian bingung, ingat lagi aja guys ke langkah yang pertama, ide menulis. Nah, kalian pikirin tuh tadi ide yang kalian udah buat itu apa, karena semua yang kita tulis akan mengacu pada ide yang akan kita tulis. Contohnya nih guys, ketika aku nulis buku, bab 1 lancar, 2, 3, 4, 5. Terus pas di pertengahan aku bingung, aku mau tulis apa lagi ya? Terus aku pikir lagi, ide aku kan awalnya itu menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup. Berarti aku harus menulis cerita lagi yang tentang kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup. Akhirnya guys, sampai ke bab 21, ada 21 bab ya guys dalam buku aku. Itu aku menceritakan tentang kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup. Nah, di langkah ketiga ini dibutuhkan kerja keras, disiplin, konsisten, dan tidak menyerah. Oke guys, kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi nulis, kita kebingungan, terus pusing gitu kan guys. Terus juga apalagi nih yang mau kita tulis. Nah, sebaiknya kita take a rest dulu guys. Misalnya melihat pohon atau awan-awan gitu. Terus tidur juga bisa guys, makan, minum, ngemil. Terus kan setelah melakukan aktivitas itu kan kita jadi fresh lagi kan guys. Nah, biasanya kita langsung bisa mulai nulis lagi tuh guys kalau udah fresh. Ingat ya guys, langkah yang ketiga, mulai menulis, dan mulai menulis. Langkah yang keempat ini juga penting banget loh guys, yaitu memiliki editor. Nah, bagi penulis pemula nih guys, tentunya tulisan kita kan belum terlalu bagus nih guys. Nah, dengan memiliki editor ini, maka tulisan kita akan diedit oleh editor supaya lebih baik. Editor ini guys tugasnya mengedit tulisan kita menjadi lebih sempurna dan juga enak untuk dibaca. Tapi kadang ada yang nanya, gimana sih cara ketemu dengan editor, nemunya di mana sih editor itu? Nah, sebenarnya guys, editor itu dekat loh dengan kita. Bisa aja orang tua kita atau mungkin kakak adik kita. Jadi misalnya kita udah nulis, terus coba deh kasih tulisan kita ke orang tua kita atau kakak adik. Terus mereka akan komentarin tulisan kita. Udah, kita bisa cari nih orang yang memang profesinya itu editor. Nah, di buku perdana aku ini guys, editornya itu guru bahasa Indonesia aku guys, Pak Didi. Jadi aku berterima kasih buat Pak Didi udah membimbing dan sekaligus menjadi editor buku pertama aku. Langkah yang terakhir guys, setelah kita udah menulis terus menemukan editor, langkah yang terakhir itu masukkan ke penerbit. Nah, untuk penerbit ini teman-teman bisa cek di Google searching penerbit itu kan banyak banget ya guys. Nah, terus boleh tuh milih. Terus biasanya kan di Google itu ada kontak personnya. Terus bisa negosiasi deh dengan penerbitnya. Nah, masukin ke penerbit itu mudah banget ya guys. Jadi kita tinggal telepon aja. Terus kita biasanya masukin tuh buku kita via PDF gitu ke Gmail penerbitnya. Terus misalnya udah oke, deal harga, baru deh dicetak buku kita.
Setelah jadi cetak nih guys, pastinya kita seneng banget dong ya. Akhirnya aku jadi penulis buku. Wow, gitu amazing. Tapi tentunya kita juga harus memikirkan bagaimana caranya menjual buku kita. Nah, kalau aku sendiri itu jualnya lewat sosial media aku guys, kayak misalnya Instagram, terus juga di WA, terus di TikTok, di Shopee, di Tokopedia, gitu-gitu guys. Tapi guys, menurut aku yang paling penting itu pengalamannya dulu guys, pengalaman kita nulis, terus misalnya udah jadi bukunya, terus baru deh belajar marketingnya itu gimana. Karena semuanya itu adalah proses pembelajaran. Itu dia 5 langkah cara menulis buku untuk pemula. Nah, bagi teman-teman yang bercita-cita atau punya impian untuk menulis buku, silahkan ikuti langkah-langkah yang udah tadi aku ceritain ya. Aku yakin semua orang yang nonton terutama ini pasti bisa menerbitkan buku. Nah, tapi guys, kalau kalian mau tahu lebih detail langkah-langkah aku, terus gimana caranya aku menulis ini, kalian juga bisa banget untuk baca buku aku di Alice Journey ini, menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Kalian bisa beli lewat Shopee, Tokopedia, ataupun DM ke Instagram aku. Harganya ini terjangkau di bawah 80.000 dan bisa free ongkir loh lewat Shopee ataupun Tokopedia. Oke guys, kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan seputar tentang nulis buku, kalian bisa banget tulis di kolom komentar ya. Nanti akan aku jawab. Oke deh, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye! Jangan lupa bahagia!